Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Hai Pak. Nah, terima kasih atas semangatnya hari ini. Nah, di sini kita akan kembali membahas materi sejarah dengan submaterinya manusia prasejarah di Indonesia. Nah, di sini teman kita Nurul akan membawakan materinya untuk disajikan kepada kita. Untuk Nurul bisa di-share PPT-nya kepada kawan-kawannya. Baik Pak, izin share screen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Di sini saya Nur Hasanah akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manusia Prasejarah di Indonesia. Pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi manusia purba atau yang sering juga disebut dengan manusia prasejarah adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Nah, mereka ini hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden. Kehidupannya masih sangat sederhana dan masih sangat bergantung pada alam. Di Indonesia, penelitian tentang manusia purba sudah lama dilakukan sejak abad ke-18 Masehi dan dirintis oleh Eugene Dubois, yaitu seorang dokter Belanda. Nah, prehistoric people atau manusia prasejarah yang diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu berdasarkan teori evolusi kera atau Australopithecus yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan dunia. Manusia purba ialah nenek moyang manusia modern. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia prasejarah di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojapanicus. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini merupakan salah satu manusia prasejarah yang terbesar dan tertua di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian namanya terdiri dari gabungan kata Megan yang artinya besar dan Anthropos yang artinya manusia, Paleo yang artinya tua, dan Japanicus dari Jawa. Nah, manusia tertua di Jawa ini diperkirakan hidup antara 2.500.000 tahun sampai 1.250.000 tahun yang lalu. Untuk bertahan hidup, manusia prasejarah dari Jawa ini mengumpulkan makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan di hutan. Nah, adapun ciri-cirinya adalah yang pertama tinggi badannya antara 165 cm sampai 165 cm sampai 180 cm. Berbadan tegap, volume otak 900, bentuk tubuh menonjol dan tebal, melintang sepanjang pelipis, tidak memiliki dagu, berhidung lebar, berstruktur kuat dan besar, dan makanan berupa buah dan tumbuhan. Selanjutnya itu Picanthropus, yang mana Picanthropus merupakan jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia ada 3 jenis Picanthropus yang sudah ditemukan, antara lain Picanthropus erectus, Picanthropus mojocertensis, dan Picanthropus soleensis. Nah, berikut urutan dari 3 fosil Picanthropus. Pertama, Picanthropus erectus. Penemu fosil Picanthropus erectus adalah seorang dokter Belanda yang bernama Eugene Dubois. Awalnya tidak mengadakan penelitian di Sumatera Barat, tetapi karena dia tidak menemukan apa-apa lalu pindah ke Pulau Jawa. Ia pun berhasil menemukan fosil Picanthropus erectus di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Picanthropus erectus sendiri berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil yang ditemukan adalah berupa tulang, rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Selanjutnya Picanthropus mojocertensis. Picanthropus mojocertensis ini disebut juga sebagai Picanthropus robustus. Selanjutnya Picanthropus soleensis. Picanthropus soleensis ditemukan di Ngadong, Lembah Bengawan Solo oleh von Keinswald, Terhar, dan Oppernoth. Lebih jelasnya, fosil ditemukan di 2 tempat yang berbeda oleh von Koenigswald dan Oppernoth.
Overnots di daerah Ngadom dan Sangiran sekitar tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak dan juga tulang kering. Adapun ciri-cirinya adalah memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350, memiliki tinggi badan 165 sampai 180, badannya tegap tetapi tidak setegap Meganthropus, memiliki tonjolan kening yang lebar melintang sepanjang pelipis, memiliki hidung yang lebar tetapi tidak berdagu, memiliki rahang yang kuat dan gigi geraham yang besar, dan makanannya berupa daging hewan buruan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis Homo. Jenis Homo merupakan jenis fosil manusia purba yang termuda dari fosil manusia purba lainnya. Fosil ini diperkirakan berasal dari 15.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Jenis Homo diperkirakan bukan golongan Pithecanthropus lagi, melainkan sudah tergolong jenis manusia. Hal itu dapat dilihat pada volume otaknya yang masuk ke Indonesia modern. Di Indonesia sudah ditemukan 3 jenis manusia purba, yakni Homo soleensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Homo soleensis ini ditemukan di daerah Ngadom dan Solo, di sekitar Sungai Bengawan Solo oleh Van Koeningswald dan Weidenreich antara tahun 1930 sampai tahun 1934. Adapun ciri-ciri Homo soleensis antara lain yaitu volume otak antara 1000 sampai 1300 cc, memiliki badan tinggi 130 sampai 210, wajahnya tidak menonjol ke depan, berjalan tegap dengan 2 kaki sehingga cara berjalannya lebih sempurna, dan otot tengkuknya mengalami penyusutan. Sedangkan adapun ciri-ciri Homo wajakensis adalah memiliki hidung yang lebar dan bagian mulut yang menonjol, memiliki wajah yang lebar dan datar, tulang tengkorak membulat, dan memiliki tonjolan yang sedikit mencolok di dahi. Selanjutnya itu Homo floresiensis. Adapun ciri-cirinya adalah memiliki badan yang tegap, berjalan dengan 2 kaki, tinggi badannya kurang dari 1 meter, volume otaknya sekitar 417 cc dan tidak mempunyai dagu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kehidupan manusia prasejarah di Indonesia. Nah, berdasarkan kemampuan teknologisnya yang didasarkan pada alat-alat yang ditinggalkannya, periodisasi masyarakat praaksara Indonesia dapat dirinci menjadi zaman batu yang meliputi zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, dan zaman logam yang meliputi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Nah, adapun peninggalan manusia prasejarah di Indonesia yaitu tapak Sumatera, peti kubur batu, punden berunda, arka atau patung, menhir, dolmen, sarkofagus, beliung persegi, dan alat tanah liat. Nah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan. Saya kembalikan ke Pak Guru. Baik, sangat menarik. Bagaimana sebenarnya kehidupan manusia. Tadi juga kita jelaskan sangat baik agar tempat memahaminya. Kalian materi yang untuk dari penjelasan materi dari manusia prasejarah, saya persilakan untuk anak-anak memberikan dan memahami yang jelas dan juga untuk menghidupkan kembali diskusi-diskusi kita.
Saya persilahkan. Nurul izin bertanya. Silakan Desi. Pertanyaan berbulan, alat-alat apa saja yang digunakan manusia purba? Pertanyaan Desi, pada masa manusia purba memburu makanan, alat-alat apa saja yang digunakan? Seperti itu kan Desi? Iya, Nur. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Nurul. Silakan, Insya. Pertanyaannya, berapa manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Oke, Nisha, terima kasih. Izin menjawab Pak Guru. Baik, silakan. Jadi saya akan pertama menjawab pertanyaan dari Desi. Jadi Desi tanya, pada masa berburu dan meramu makanan, apa saja jenis alat-alat manusia purba? Itu kan Desi? Nah, jadi saya akan menjawab. Jadi kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa food gathering atau masa mengumpulkan makanan. Mereka mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam tanpa harus menanam atau mengolah tanah. Peralatan yang digunakan oleh manusia untuk berburu pada waktu itu dibuat dari batu, kayu, maupun tulang-tulang hewan dalam bentuk yang sederhana. Alat-alat yang digunakan manusia purba pada saat itu antara lain. Pertama, kapak perimbas. Ini digunakan untuk menguliti binatang, hasil berburu, meribas kayu, dan untuk memecahkan tulang. Selanjutnya itu alat servis. Digunakan sebagai gerdi, penusuk, dan juga sebagai pisau. Selanjutnya itu kapak genggam. Awal. Digunakan untuk menggali ubi dan memotong binatang hasil berburu. Nah, pada masa ini juga dibagi beberapa tahapan, yaitu tahapan zaman batu tua atau Paleolitikum, yang mana pada zaman ini disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar dan tidak diasah atau dipoles. Selanjutnya itu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat pada zaman ini sebagian sudah dihaluskan, terutama bagian yang digunakan. Selanjutnya itu zaman batu tua atau Neolitikum. Alat-alat pada zaman batu baru ini sudah diasah atau dipoles hingga halus dan indah. Kurang lebih itu jawaban saya kepada Desi. Apakah Desi bisa menerima? Baik, terima kasih Pak Nurul atas penjelasannya. Berarti dapat saya simpulkan alat-alat yang digunakan pada masa itu adalah kapak perimbas untuk menguliti binatang hasil berburu, mengimbas kayu dan memecah tulang, yaitu alat serpi, dan kapak genggam awal. Dan pada masa itu dikenal zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan zaman batu jawaban. Terima kasih kembali untuk Desi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda, yaitu apa saja jenis-jenis manusia prasejarah atau manusia purba yang ada di Indonesia. Gitu kan pertanyaannya, Adinda? Jadi, jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yaitu ada jenis Meganthropus. Nah, jenis Meganthropus ini ditemukan di Saringan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Manusia purba tertua di Jawa ini diperkirakan hidup antara 2.500.000 sampai 1.250.000 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya itu ada jenis Pithecanthropus. Fosil Pithecanthropus yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus lebih tegap daripada Meganthropus. Jenis-jenis Pithecanthropus di Indonesia antara lain yaitu Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus salensis, dan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya ada jenis manusia purba Homo,
itu Homo pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melalui jalur pantai Asia dan Asia Barat. Pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Nah, manusia jenis Homo lebih sempurna dari kedua jenis manusia purba yang lain. Manusia purba, manusia Homo memiliki tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Nah, jenis Homo yang ditemukan di Indonesia yaitu ada Homo solensis atau manusia purba dari Sula, ada Homo wajjakensis atau manusia purba dari Wajak, dan Homo sapiens atau manusia cerdas. Nah, manusia jenis Homo ini sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang untuk berburu. Mereka juga telah mampu memasak makanannya walau dengan cara sederhana. Nah, kurang lebih itu jawaban saya kepada Adinda. Apakah Adinda sudah dapat memahaminya? Sudah, Nurul. Karena kedua pertanyaan telah dijawab, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, sangat baik ya jawaban pertanyaan dari anak sekalian. Nurul juga menjawab pertanyaan dengan lugas, berikan jawaban dan teman-teman tanya juga dapat memahaminya. Nah, sedikit saya tambahkan dan berikan kesimpulan terhadap materi yang disajikan oleh ini. Nah, temuan alat-alat oleh Desita tentang alat-alat apa saja yang digunakan oleh para manusia prasejarah tersebut untuk berburu dan mengumpul makanan. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kegunaan dan fungsi alat-alat yang dijelaskan tadi, para arkeolog menjelaskan menemukan tahu bahwa itu buktinya itu fungsi dari alat tersebut karena ditemukan alat seperti berupa kapak genggam dan tumbuhan-tumbuhan atau juga fosil tulang-tulang hewan di situ. Nah, mereka berkesimpulan bahwa kapak genggam atau alat-alat yang lainnya berguna untuk seperti menguliti hewan dan di ada sedikit kurang dari paparan nulis di Indonesia, di mana ada bagian yang kurang seperti bagian megalitikum. Disinilah di masa megalitikum inilah ditemukan atau disebut batu besar. Di masa megalitikum inilah ditemukan bahwa manusia praksara sudah masuk dan animisme. Contohnya seperti dibangunlah sarkofagus dan dolmen, yang dimana dolmen ini berupa meja batu tempat meletakkan sesaji untuk memuja roh nenek moyang. Nah, ini hasil kebudayaan dari megalitikum sendiri. Nah, perkembangan dari manusia praksara sendiri juga penamaan dari manusia praksara yang ada di Indonesia selalu berkaitan dengan daerahnya, seperti Homo solensis yang ditemukan di Solo dan Meganthropus paleozoica ditemukan seperti Italia. Sedikit dari tambahan kami, dari hasil tambahan dari Bapak Guru, selebih dan kurangnya saya pamit undur diri. Nah, selamat siang anak-anak. Siang, Pak.